Sahihul Bukhari. Jika Anda ada bertanya, ini sahih apa enggak? Maka ini Sahih Bukhari, kodenya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya apa Arba'in Nawawiyah, ini hadis ini nomor 6400. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah SWT. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal, ngerti saya? Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni, qal fayaqulu ala wa ma ra'auka, qal fayaqulu kaifa la ra'auni, yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk ya Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, basar, tapi lakal basar. Nabi ketika puji Allah SWT supaya kalau sholat dengan gaya. Misalnya pertama puji lakal hamdulil samawati wa mulul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya milku. Tapi di beberapa sana dibaca milku itu urusan roh. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit. Seluas langit dan bumi itu enggak keren. Karena langit ini tetap maksurah. As-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa min umasi kami sayyidin. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu. Karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah. Atas nama manusia, Nabi itu punya dua sisi. Kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam. Sama-sama penting untuk mengawal Islam. Ketika Nabi sebagai bashar, ketika la nufsitan Allahumma lakal hamdu hamda yuwafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab wa yukafi mazidan. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmat. Wa yukafi mazidan, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmat. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi menyampaikan la tufsitana an alika anta kama atmeta ala nafsi. Saya puji ini tidak terhitung sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La tufsi atau la tufsitana alika anta kama atmeta ala nafsi. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bahkan malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Sebagai Sahih Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, keren. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu keren, itu keras. Kalau muridnya ada bisa itu keras kan, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah karena gurunya itu alim, itu baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan guru. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya. Nanti ngoreksi repot. Sudah itu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot. Makanya tadi tak cocok. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang lama Menteri Agama. Tidak ada, ini enggak penting. Ya ditujukan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Habib. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi di Martoni Bari.
yang ditulis oleh Ustaz Fahmi bin Ali bin Bendut. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau, fala budda an tuwaddina nafsaka ala annana khudamatu hadzal qaul. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadzal qaul, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim, terus kamu putus asa, ini non muslim enggak? Bisa saja suatu saat rubbama aslama fakhsuna Islam. Bisa saja dia Islam fakhsuna Islam. Ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibril itu usul supaya kampung itu dihabisi. Kata Nabi Allah, bal arju ayyuhrijawah min aslabi bayangkutuha wa rasulubihi syaitan. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya apa? Kayak apa lagi? Rojaknya masuk. Nah, kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadzal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asyrafu min dzikri al-hasil min al-malaikah. Li husuli dzikril agamin ma'a kasratis syawazil wa wujudis suwarif wa sudurihi fi alamil ghaib bi khilafil malaikati fi dzalika kulli. Jadi kita ini enggak lihat Allah langsung, enggak lihat surga langsung, enggak lihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, terus nak wedi neraka iku nangis tenang. Padahal ora mesti neraka, lha nangis tenang. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal yang dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, kami yang enggak melihat, supaya mengikuti yang tetap gaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggal ya aku iman melihat. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan, tuba liman ro'ani wa amanah, tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanah. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu nggak lewat Habib yang dan itu, enggak lewat modern. Modern di kampung rapat di duwe itu mulang tauhid yo mandi. Islam itu digawa Habib yo mandi, digawa menteri yo mandi, digawa modern yo mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah, yang enggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Nawawi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian